Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen piutang. Piutang itu merupakan salah satu aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penjualan secara kredit. Secara garis besar, tujuan perusahaan melakukan penjualan kredit adalah meningkatkan omset penjualan. Biasanya masyarakat atau pembeli lebih suka membeli secara kredit. Yang kedua, meningkatkan laba. Otomatis dengan peningkatan penjualan, labanya diharapkan meningkat. Dan yang ketiga, itu adalah memenangkan persaingan. Dengan memberikan kemudahan penjualan, maka kita bisa memenangkan persaingan. Manajemen piutang itu merupakan pengelolaan piutang agar kebijakan kredit berjalan optimal, sehingga terjadi keseimbangan antara keuntungan yang didapatkan dengan biaya yang dikeluarkan. Faktor yang mempengaruhi piutang, kenapa perusahaan mempunyai piutang? Nah, secara umum perusahaan lebih suka menjual dengan tunai, tetapi tekanan persaingan itu membuat perusahaan harus bersedia menjual secara kredit. Nah, dengan demikian maka penggunaan piutang itu diharapkan dapat meningkatkan penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang batasan kredit. Yang keempat, tentang kebijakan dalam pengumpulan piutang. Dan yang kelima, tentang kebiasaan membayar dari langganan. Nah, untuk memberikan piutang itu kita juga harus menilai resiko kredit. Nah, resiko kredit itu adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Untuk menilai resiko kredit itu sebenarnya ada beberapa cara, minimal ada 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, kemudian kita lanjut tentang siklus piutang dagang. Nah, tingkat piutang dagang suatu perusahaan dalam satu periode itu bisa dipecah dalam dua hal. Besarnya piutang rata-rata, dan yang kedua, rata-rata lamanya periode pengumpulan piutang. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan mempunyai penjualan kredit rata-rata 1 juta rupiah, kemudian lama periode pengumpulan piutangnya 30 hari, maka piutang perusahaan pada saat operasi perusahaan sudah mulai stabil adalah piutang sama dengan 30 hari dikali 1 juta sama dengan 30 juta. Nah, piutang merupakan suatu investasi yang harus dibiayai. Nah, dana untuk membiayai investasi tersebut bisa berasal dari beberapa hal, bisa berupa hutang wesel maupun hutang dagang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang dagang. Ada dua kelompok, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu bisa berupa permintaan terhadap produk dan karakteristik industri. Sedangkan faktor internal itu adalah kebijakan promosi dan iklan serta kebijakan piutang. Faktor eksternal kita bahas terlebih dahulu. Industri merupakan salah satu hal yang penting di tingkat piutang dan persediaan, dan faktor kompetisi juga mempengaruhi tingkat piutang dan persediaan. Faktor musim juga mempengaruhi terhadap piutang. Sebagai contoh, jika penjualan suatu produk bersifat musiman. Terus faktor faktor internal ini contohnya manajer keuangan mempunyai pilihan apakah akan melaksanakan kebijakan kredit yang longgar, yang berarti akan meningkatkan piutang, atau yang ketat, yang berarti akan meminimumkan piutang. Nah, kebijakan promosi sampai tingkat tertentu akan mempengaruhi piutang. Kebijakan piutang. Nah, kebijakan piutang ini bisa dilihat sebagai trade-off antara peningkatan keuntungan dan peningkatan biaya. Nah, untuk melakukan kebijakan piutang kita harus melakukan analisis dulu. Analisis ada beberapa ya. Yang pertama, analisis kuantitatif manfaat dan biaya. Nah, margin kontribusi yang dipakai untuk penghitungan tambahan keuntungan dan biaya
tambahan biaya bersumber dari biaya investasi pada piutang. Margin kontribusi itu dihitung sebagai berikut: harga dikurangi biaya variable dibagi harga dikali 100%. Contoh kasus, PT Maju Mundur Cantik saat ini memiliki penjualan tunai itu 100 juta rupiah. Perusahaan mempertimbangkan melakukan penjualan secara kredit untuk meningkatkan penjualan. Penjualan kredit diperkirakan akan meningkatkan penjualan sebesar 20 juta. Harga produk adalah Rp1.000, sedangkan biaya variabelnya Rp750. Tingkat keuntungan yang disarankan untuk piutang adalah 20% sebelum pajak. Rata-rata pengumpulan piutang adalah 2 bulan, dan bagaimana analisis manfaat dan biayanya. Itu kita bisa lihat di sini analisis manfaat dan biaya. Yang pertama kita lihat tambahan keuntungan. Nah, margin kontribusinya itu adalah tadi kan harga produknya 1.000, sedangkan biaya variabelnya 750. Jadi 1.000 dikurangi 750 dibagi 1.000 dikali 100% sama dengan 25%. Ini margin keuntungannya. Kalau ada tambahan penjualan 20 juta rupiah, berapa tambahan keuntungannya? Jadi dari margin kontribusi dikali tambahan penjualan, 25% dikali 20 juta hasilnya 5 juta. Nah, ketika ada peningkatan penjualan 20 juta rupiah, maka laba meningkat 5 juta rupiah. Nah, tambahan biayanya bagaimana? Tambahan piutangnya jadi tambah 20 juta kan, karena ada tambahan penjualan 20 juta. Tambahan investasinya adalah tadi margin keuntungannya kontribusinya 25% bagi biaya variabelnya 75%. Itu bisa dihitung dari harga dikurangi margin kontribusi dibagi harga kali 100%, 75%. Tambahan investasinya 75% kali 20 juta, 15 juta rupiah. Nah, keuntungan yang disyaratkan kan 20%. 20% kali 15 juta rupiah ada 3 juta rupiah. Kalau dilihat dari analisis ini, manfaat dan biaya, maka penjualan secara kredit itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan tambahan biaya, karena labanya 5 juta, tambahan keuntungannya, sedangkan syarat keuntungan yang disyaratkan 3 juta, jadi melebihi dari syarat keuntungannya. Nah, terus perbandingan ini contoh tadi ya. Jadi tadi tambahan biayanya kalau rata-rata pengumpulannya kan 2 bulan, jadi 6 kali dalam 1 tahun, 12 bulan dibagi 2. Terus tambahan penjualannya 120 juta, tambahan penjualan dengan piutang itu 20 juta ya, dan 120 juta, tambahan investasinya hanya 15 juta, keuntungan yang disyaratkan 3 juta, padahal tambahan keuntungan ada 5 juta. Nah, kemudian analisis kualitatif tadi yang analisis kuantitatif ya, sekarang analisis kualitatif kebijakan kredit. Nah, untuk itu kita membutuhkan informasi dari beberapa sumber. Yang pertama laporan keuangan untuk mengidentifikasi kemampuan ekonomisnya. Terus yang kedua bank itu bisa menyimpan informasi mengenai pelanggan. Yang ketiga asosiasi pelanggan. Ini banyak asosiasi pedagang yang mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan yang menjadi anggotanya. Yang keempat pengalaman perusahaan. Yang kelima informasi lainnya bisa memperoleh dari laporan kredit rating. Nah, setelah ini informasi dikumpulkan, terus manajer keuangan bisa menganalisis melalui 5C tadi. Karakter itu kemauan calon penerima untuk membayar utang-utangnya gitu. Capacity itu adalah kemampuan keuangan perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajibannya. Capital ini modal yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang. Kolateral ini jaminan atau agunan atau aset tertentu yang diagunkan. Condition yaitu kondisi ekonomi, itu juga menentukan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Nah, analisis scoring, kalau analisis scoring itu kita memberikan skor dalam analisis kredit. Nah, biasanya ini perusahaan kartu kredit mempunyai model kredit scoring ini.
Nah, ini bisa dari persamaan apa itu namanya, ada Y sama dengan 0,23. Ini bisa dilihat menggunakan teknik statistiknya ya. Jadi nanti berapa pendapatannya, aset apa yang dimiliki itu ada di sini. Nah, biasanya mereka menggunakan variabel dummy yang nilainya yang bernilai 1 jika memiliki rumah dan 0 jika tidak, modelnya seperti itu. Jadi nanti ketahuan itu memakai scoring. Nah, untuk calon penerima kredit yang perusahaan, model semacam ini bisa dimodifikasikan. Kalau tadi kan individu. Nah, caranya dengan pakai coverage biaya tetap dan rasio dan quick ratio ya. Quick ratio dan juga usia perusahaan. Nah, itu nanti ada kelompok-kelompoknya di sini. Yang ketiga, pengendalian piutang. Jika piutang dagang menunjukkan kecenderungan meningkat, maka resikonya juga meningkat pastinya, investasinya juga meningkat, ya kan? Nah, manajer keuangan perlu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, misalkan memperketat kebijakan kredit, ya kan? Karena kalau kebijakan piutang tidak terkendali itu mengindikasikan kondisi bisnis yang buruk, itu harus diperhatikan itu. Ada beberapa cara untuk mengawasi piutang biar kebijakan piutang tadi bisa bagus ya. Yang pertama, rata-rata periode pengumpulan piutang di sales outstanding atau DSO. Kalau ini dilihat dari periode penjualan kredit sampai penjualan tersebut dibayarkan. Jadi ini periode pengumpulan, ingin melihat ya seberapa lama piutang dagang terbayar. Ini dipakai metode DSO. Nah, ini caranya itu dengan menghitung penjualan harian rata-rata. Jadi total penjualan dalam 1 tahun dibagi 365. Kemudian pengumpulan piutang dihitungnya total piutang dibagi penjualan harian rata-rata. Itu caranya. Jadi kita akan tahu. Nah, ini contohnya perusahaan Subur Makmur melakukan penjualan kredit untuk tahun 2019. Penjualan kreditnya 68%, total penjualan jangka waktu 5 bulan ya, yang mengangsurnya dengan ketentuan 25 dibayar bulan pertama dan 2 20%, 3 4 dan kelima 10%. Kalau Juli 15.500.000, Agustus 15.600.000, September 16.400.000, Oktober 17.500.000, maka hitung budget pengumpulan piutangnya. Nah, ini bisa dilihat di diagram ini. Piutangnya kan 68% dari tadi piutangnya 60% dari 15.500.000, hasilnya 10.540.000 di bulan kan bulan satunya Agustus ya, Juli itu kan Juli memberikan piutangnya Agustus pertama 25%, September 25%, Oktober November 2020 dan Desember 10.540 tuh dibaginya seperti itu. Ini masih sama contohnya, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, atau dengan formula langsungnya seperti ini, total piutang dibagi total penjualan bagi 365. Terus kemudian aging schedule atau schedule umur. Kalau schedule umur itu memecah lebih lanjut informasi piutang dagang berdasarkan umur dari masing-masing rekening piutang dagang. Nah, manajer keuangan biasanya di schedule umur ini fokus pada 10% tidak membayar tepat waktu. Jadi ini nanti akan dilihat yang tidak tepat waktu berapa. Nah, kemudian ini yang 10% ini nanti akan digali lebih lanjut. Contohnya PT Maju Mundur memiliki total penjualan 1 tahun 36 miliar rupiah. Dari penjualan tersebut 40% adalah piutang. Hitung rata-rata periode pengumpulan piutangnya. Nah, nanti penjualan 1 tahunnya 36 miliar, piutang dagangnya ada 14.400.000, penjualan hariannya bisa 36 miliar dibagi 360 atau 365 ya, nanti tergantung kesepakatannya, sama dengan 100 juta. Terus periode pengumpulannya ada 144 hari. Ketiga, payment pattern approach.
Nah, ini pendekatan pada pola pembayaran. Nah, manajer keuangan harus selalu memonitor posisi piutang dengan cara konstan. Nah, ini kan dua cara tadi tuh punya kelemahan ya, yaitu tidak memperhitungkan penjualan musiman karena ada musim-musim tertentu ya. Maka payment pattern approach ini bisa dihitung piutang dagang dibagi perputaran piutang atau piutang dagang dibagi penjualan dibagi 360. Nah, ini caranya untuk payment pattern approach. Oke. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk manajemen piutang. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit gambaran untuk belajar tentang manajemen piutang lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya sangat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.